Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya saya bisa menyapa teman-teman kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang merancang proposal penelitian. Ini merupakan materi pertama dan akan menjadi materi dasar sebelum teman-teman masuk ke bab 2 nanti tentang karya ilmiah. Jadi sebelum membuat karya ilmiah, teman-teman perlu mengetahui cara membuat proposal penelitian. Ini dasarnya. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak dari awal hingga akhir. Ya. Sebelum membahas tentang proposal penelitian, kita akan membahas definisi proposal terlebih dahulu. Ya, jadi proposal menurut KBBI adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi pada dasarnya proposal ini masih sebatas rencana, sehingga teman-teman bisa menuangkan hal yang teman-teman inginkan dalam proposal untuk bisa dieksekusi pada pelaksanaannya nanti. Berikutnya, karena kita membahas proposal penelitian, sebetulnya ini nanti akan berguna ketika teman-teman masuk ke jenjang perguruan tinggi ya. Nanti teman-teman baik ketika ambil D3 ataupun S1, teman-teman pasti akan membuat proposal penelitian dulu sebelum teman-teman membuat skripsi atau tugas akhir. Karena ini syarat ya. Maka supaya tidak bingung ketika kuliah nanti, ketika SMA teman-teman diberi materi dasar tentang proposal penelitian. Baik. Setelah ini kita akan membahas struktur proposal penelitian. Apa saja strukturnya? Yang pertama ada cover atau judul. Ya, jadi dalam cover ini pasti memuat judul proposal penelitian yang teman-teman buat. Yang kedua daftar isi. Berikutnya bab 1 pendahuluan yang di dalamnya ada 4 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Setelah itu pada bab 2 tentang landasan teori atau kajian teori. Ini berisi teori-teori yang menyangkut penelitian yang teman-teman lakukan. Misal meneliti tentang COVID-19, maka di dalam bab 2 ini isinya tentang teori-teori tentang COVID-19. Lalu bab 3 metode penelitian. Lalu daftar pustaka. Oke, kita akan bahas semuanya satu persatu sampai jelas sehingga teman-teman tidak bingung ketika disuruh membuat sebuah proposal penelitian. Oke, yang pertama, bagian judul. Yang pastinya bagian judul itu menggambarkan permasalahan utama yang diangkat. Lalu berikutnya tidak boleh lebih dari 20 kata. Jadi jangan terlalu panjang judulnya ya. Langsung mengutarakan inti masalahnya apa yang diangkat dalam judul. Jangan bertele-tele. Nah, ini contohnya. Masalahnya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, topik besarnya. Nah, dari topik itu kemudian dikembangkan menjadi judul upaya menanggulangi wabah COVID-19 dengan vaksin dan 5M. Ini judulnya tidak terlalu panjang, langsung membahas inti masalah. Kalau ditulis dalam Microsoft Word atau diketik dalam Microsoft Word, kira-kira seperti ini wujud dari cover proposal penelitian ya. Ya, paling atas ini judul ya, lalu diberi logo instansi teman-teman. Kalau SMA 1 ya SMA 1, kalau SMA lain silakan menggunakan logo masing-masing. Lalu jangan lupa di bawah logo ada identitas teman-teman, identitas pengarang. Lalu bawahnya lokasi SMA teman-teman, lalu tahun ajaran 2020-2021. Ini contoh dari cover. Oke, berikutnya daftar isi. Nah, ini daftar isi memuat semuanya yang teman-teman tulis dalam proposal. Diberi halaman juga ya. Jadi tadi kan halaman judul ada halaman pertama, kemudian daftar isi di halaman ketiga. Ini contoh ya. Lalu bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, diberi halaman juga. Seperti ini teknisnya. Oke, saya kira sudah paham semua. Kita lanjutkan ke bagian bab 1 pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang. Nah, bagian latar belakang ini tidak lebih dari 1 halaman kalau bisa ya, singkat aja, nggak usah panjang-panjang, cukup 1 halaman. Nah, di latar belakang kemukakan masalah yang akan Anda teliti. Kalau sudah dikemukakan masalahnya, berikan alasan atau latar belakang
mengapa Anda melakukan penelitian tersebut. Dan jangan lupa, kemukakan juga mengapa Anda tertarik melakukan penelitian itu. Jadi ini ya, 4 hal ini isi dari latar belakang. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dari latar belakang ya. Nah, silakan diperhatikan. Jadi teknisnya seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan, di tengah paling atas. Bawahnya A, latar belakang. Baru paragraf yang membahas tentang latar belakang penelitian teman-teman. Jadi kan penelitiannya membahas tentang COVID-19 ya, maka otomatis latar belakangnya juga tentang COVID-19 atau corona. Kita lihat di paragraf pertama. Di situ kita membahas tentang virus corona. Jadi masalah diangkat di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua pengembangan dari masalah di paragraf pertama. Lalu yang terakhir ini di paragraf ketiga teman-teman mengemukakan alasan atau kenapa teman-teman tertarik untuk meneliti tentang COVID-19. Nah ini cukup 1 halaman saja, dan jangan lupa sertakan alasan mengapa Anda tertarik membuat penelitian itu. Ini latar belakang. Oke, next. Tentang rumusan masalah. Rumusan masalah bentuknya berupa pertanyaan ya. Jadi berupa pertanyaan, ada tanda tanyanya. Dan rumusan masalah minimal terdiri dari 2 pertanyaan. Lebih dari 2 boleh, malah dianjurkan ya. Jangan sampai 1 aja, 2 kalau bisa. Nah, rumusan masalah harus sesuai dengan masalah yang diangkat dalam latar belakang. Tadi kan menyangkut tentang COVID. Nah, otomatis rumusan masalahnya juga tentang COVID. Jangan sampai gelambiar ke masalah lain. Nanti tidak sesuai, tidak relevan. Sehingga harus sesuai dengan latar belakang. Contohnya begini. Bagaimana pengendalian wabah COVID-19 dengan vaksin dan 5M? Lalu yang kedua, apakah metode pengendalian tersebut sudah efektif dan dapat diterapkan? Nah, ini kan masih berkaitan dengan latar belakang tadi, dengan judul penelitian teman-teman tentang COVID. Harus berkaitan ya. Nah, oke, setelah rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Nah, kalau tadi rumusan masalah bentuknya pertanyaan, kalau tujuan bentuknya pernyataan, kalimat berita, tanda titik. Ya. Tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah. Jika ada 2 rumusan masalah, maka tujuan ini juga berjumlah 2. Kalau rumusannya 3, tujuannya juga 3. Jadi jumlah tujuan ini disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah tadi. Harus sama ya. Gini contohnya. Menjelaskan pengendalian wabah COVID-19 dengan vaksin dan 5M. Yang kedua, menjelaskan keefektifan dari pemilihan metode pengendalian tersebut. Oke, supaya lebih paham, lebih jelas, ini contohnya ya. Nah, coba teman-teman bandingkan. Kan rumusannya 2, otomatis tujuan juga 2. Kalau membuat tujuan, teman-teman cukup mengganti kata tanya di rumusan masalah, diganti dengan kata menjelaskan atau mendeskripsikan. Boleh. Setelah kata tanya, samakan aja, nggak apa-apa. Nah, ini kan sama. Cuma diganti kata bagaimana. Coba perhatikan nomor 1 di rumusan dan nomor 1 di tujuan. Kan sama, hanya mengganti kata tanya. Mengganti dari bagaimana ke menjelaskan. Cukup itu yang diganti. Yang kedua juga hampir mirip kan? Apakah metode pengendalian tersebut sudah efektif diterapkan? Nah, di tujuan menjelaskan keefektifan dari pemilihan metode pengendalian tersebut. Jadi secara garis sama, cuma mengganti kata tanyanya aja antara rumusan dan tujuan. Itu. Gampang kan? Oke, next. Manfaat penelitian yang terakhir di bab 1 ya. Jadi manfaat penelitian sering juga disebut kontribusi penelitian. Terdiri atas A. Manfaat teoritis. Contoh, penelitian ini berguna untuk menambah referensi teori dalam bidang penanganan COVID-19. Ada juga manfaat aplikatif. Contohnya, penelitian ini berguna bagi peneliti dan masyarakat untuk menambah wawasan tentang penanganan COVID-19. Jadi manfaat penelitian isinya 2 hal ini, manfaat teori dan manfaat aplikatif. Ini contohnya ya, bisa teman-teman tiru nanti ketika mengerjakan tugas tentang membuat proposal penelitian. Tentunya disesuaikan dengan judulnya ya, jangan sama persis dengan ini. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, bab landasan teori atau kajian teori. Nah, maksimal 8 halaman. Ya jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Namanya teori harus banyak ya, teman-teman boleh mengumpulkan teori-teori dari internet, dari buku, dari sumber apapun, yang penting ada kaitannya dengan judul teman-teman. Berikutnya
berisi teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kalau tadi kita membahas tentang COVID, otomatis juga teori tentang COVID yang diangkat. Kalau membahas masalah tentang ojek online, maka juga cari teori tentang ojek online, harus sesuai. Ya. Berikutnya, teori yang dikutip harus sesuai dengan daftar pustaka. Jadi misal teman-teman mengutip karya seseorang ya, itu teman-teman harus menuliskannya di daftar pustaka supaya tidak dianggap plagiat. Nanti kita akan bahas berikutnya. Berikutnya, jangan hanya mengutip, tetapi berikan ulasan juga. Jadi jangan hanya copy paste dari karyanya orang, kemudian dikumpulkan, dijadikan satu, bukan. Tapi tiap teori dari orang lain, dari ahli, setelah dikutip, kalimat berikutnya kasih ulasan dari teman-teman, kasih pendapat teman-teman, setuju atau tidak dari pendapat ahli itu. Nah, itu maksudnya dari tulisan ini. Oke, supaya lebih jelas begini contohnya. Nah, ini teori bab 2 tentang ojek online. Nah, tadi kan bahas COVID, sekarang bahas ojek online. Nah, dilihat yang saya beri warna hijau muda ini ya, hijau muda atau biru ini. Nah, yang saya beri warna biru ini atau hijau ini merupakan contoh dari teori dari para ahli yang dikutip dalam bukunya lalu kita tulis dalam penelitian kita. Silakan dibaca. Pendapat Gilang 2020.220. Nah, ini apa maksudnya? Jadi ya, yang saya beri garis kuning ini, Gilang itu nama ahlinya, nama ahli, mungkin ahli ojek online, dia pernah membuat buku tentang ojek online lalu kita kutip pendapatnya Gilang. 2020 ini tahun dia membuat buku itu. Titik 2, 20. 20 itu apa? Halaman tempat kalimat ini berada. Jadi kalimat ojek online adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet. Ini ada di halaman 20 di bukunya Gilang. Paham ya maksudnya ya? 2020 ini tahun buku itu terbit. 20 halaman tempat kalimat ini berada. Oke. Berikutnya, namun menurut Dewayana 2015, ojek online bukan merupakan angkutan umum. Nah, ini kan pernyataannya Dewayana. Dewayana ini membuat buku tahun 2020. Nah, kalimat ojek online bukan merupakan angkutan umum terletak di halaman 15. Itu maksudnya. Nah, ini ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini yang saya di mana di paling bawah itu. Kedua, dari aspek ekonomi, semakin kecil suatu angkutan maka variabel biaya operasionalnya semakin besar menurut Wildan 2020 halaman 40. Bedakan ya. Ini kan kutipan di akhir. Ya, di akhir kalimat baru ditulis siapa pengarangnya. Kalau di akhir kalimat seperti ini, contoh yang kedua di bawah ini, tanda kurung ini. Jadi nama pengarang di dalam tanda kurung. Tapi kalau kamu lihat contoh yang di atas, kalau menurutnya dulu baru kalimatnya, maka nama pengarang di luar tanda kurung. Seperti saya contohkan di atas itu. Gilang kan baru kurung 2020. Karena ditulis dulu baru kutipannya. Tapi kalau kutipannya ditulis dulu baru pengarangnya, maka ditulis seperti Wildan yang bawah ini di dalam kurung semua. Itu bedanya ya. Kutipan di awal dan kutipan di akhir. Oke, paham? Oke, pelan-pelan. Berikutnya bab 3, metode penelitian. Nah, di metode ini ada beberapa hal ya isinya. Ada yang pertama pendekatan atau jenis penelitian. Berisi jenis penelitian yang digunakan apakah kualitatif, deskripsi ya, atau kuantitatif, angka-angka atau menggunakan statistik. Itu teman-teman nanti silahkan tentukan kira-kira penelitian saya ini termasuk penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif berarti isinya teks, mendeskripsikan sesuatu ya, semuanya teori. Tapi kalau kuantitatif di dalamnya berisi angka-angka, ada rumus-rumusnya, ada hitung-hitungannya, sehingga ada hitung-hitungan statistik. Ya, ini perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Berikutnya, tuliskan juga tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat itu berisi penjelasan lokasi penelitian teman-teman, di mana lokasi penelitiannya, apakah di desa, apakah di kota, apakah di sekolah, apakah di mana, tulis di bab 3 ini. Dan kapan pelaksanaan penelitian teman-teman, berapa bulan, 1 bulan kah, 2 bulan kah, nah, ditulis di bab 3 ini.
Berikutnya teknik pengumpulan data, bisa wawancara ya, atau membuat angket. Angket tahu ya, angket itu berisi kuesioner atau data pertanyaan. Teman-teman nyebar angket ke teman-temannya yang lain untuk mengisi, untuk menjawab, itu namanya angket. Atau studi pustaka. Di pustaka itu merupakan mengambil referensi dari kamus atau dari buku-buku di perpustakaan. Yang keempat, analisis data. Setelah terkumpul, baru analisis data teman-teman. Itu bab 3 metode. Nah, berikutnya daftar pustaka. Ya, tadi kan kita ada pernah bahas daftar pustaka di bab 2 tadi ya. Jadi tulis semua sumber pustaka yang dirujuk dalam penelitian Anda. Kan teman-teman tadi udah mengumpulkan teori-teori di bab 2, teori-teori dari para ahli, teman-teman tulis di bab 2. Nah, semua yang teman-teman kutip baik dari internet, dari buku, teman-teman tulis semua di daftar pustaka supaya nggak dikira copy paste atau plagiat ya. Tadi kan kita ada contohnya Gilang, Dewayana, Wildan, itu kamu tulis di daftar pustaka. Lalu gelar akademik tidak perlu ditulis ya dalam daftar pustaka. Nah, ini urutannya, ada nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Ini contohnya. Contoh, Levian Ernst 2020, Kupas Tuntas Ejaan Bahasa Indonesia, Madiun Gramedia. Oke, perhatikan. Kalau menulis nama orang dalam daftar pustaka dibalik ya. Kan nama saya Ernst Levian, dibalik jadi Levian, Ernst titik. Namanya mungkin Mahza Junior, berarti Junior, Mahza titik. Atau namanya mungkin Gilang Arya, berarti ya Arya, Gilang itu. Atau namanya mungkin Arkan Fadel, ya Fadel, Arkan titik, dibalik ya. Nama paling akhir yang dibalik, bukan nama kedua ya. Mungkin namanya Ernest Levian Rahman, berarti ya Rahman, Ernest Levian. Jadi nama paling belakang ditaruh di depan. Misal Aisyah Raihandayani, berarti Raihandayani, Aisyah. Kalau misal Raihandayani itu nama paling belakangnya loh ya. Tuh. Titik terus tahun 2020 titik. Kupas Tuntas Ejaan Bahasa Indonesia, judul tulis miring, jangan lupa. Lalu titik, Madiun, titik 2, Gramedia. Persiskan ini tulisannya ya, samakan dengan ini contohnya. Itu dari daftar pustaka. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh daftar pustaka. Jika lebih dari 2 baris kedua agak menjorok ya. Nah, seperti contoh ini. Kamu samakan dengan contohnya ini. Ini contoh daftar pustaka kalau diambil dari internet. Misal teman-teman nggak punya buku, teman-teman boleh ambil referensi dari internet. Tapi kayak gini contohnya. Nah, silakan nanti disimpan. Nah, saya rasa itu dulu ya. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekannya dalam tugas membuat proposal nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.